فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dua raja ini jemaah sekalian bukan hanya menolak ada Tuhan namanya Allah, tapi mengaku sebagai Tuhan. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Apa alasannya? Kenapa Namrud mengaku Tuhan? Kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Apakah Anda tahu? Saya kasih jawabannya. Ternyata ulama tafsir mengatakan kedua raja ini walaupun masanya jauh, Nabi Musa sama Nabi Ibrahim jauh sekali jaraknya. Karena Nabi Ibrahim ini kakek yang kesekian dari Nabi Musa alaihissalam, jaraknya ratusan tahun gitu kan. Tapi kedua raja yang hidup di masa dua nabi ini sama, karakternya sama, kondisi sosialnya sama. Keduanya ternyata Fir'aun dan Namrud memiliki fisik yang sangat kuat, orangnya gagah, pintar, raja, kan gitu, memiliki keturunan yang banyak, kerajaannya menguasai setengah dunia dan pasukannya tidak pernah kalah. Ini yang mendorong Namrud dan Fir'aun dua-dua ngaku Tuhan. Bukan lagi ngaku raja, karena bayangkan kalau kita di posisi dia, kita menjadi fisik yang kuat, sempurna, kuat secara fisik, sampai dalam beberapa riwayat sahih dikatakan Namrud itu kalau gulat dengan pasukannya dia melawan 10 orang untuk bergulat, yaitu pun semua 10 tidak bisa mengalahkan dia, secara fisik kuat. Orangnya gagah, kaya raya, punya keturunan banyak, raja, menguasai setengah dunia dan pasukannya nggak pernah kalah. Gitu. Allah utus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim datang dengan poster tubuh yang biasa, datang ke istana lalu berkata di depan perdana menterinya semua dan dayang-dayangnya Namrud, wahai Namrud, saya diutus oleh Tuhanku dan Tuhanmu Allah, mengingatkan bahwasanya kau hanya manusia biasa, memiliki 2 mata seperti saya, 2 tangan, 2 kaki, 2 kuping. Kamu juga kecil, bayi, anak-anak, remaja, tua, dan kau akan mati wahai Namrud. Serta kamu lapar, kamu haus, kamu ngantuk, kamu capek. Kamu juga menikah, kamu punya keturunan. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kamu dan saya adalah makhluknya Allah, dan Allah itu menghidupkan juga mematikan. Apa yang terjadi? Namrud membantah. Kita bayangkan dia di posisi singgasananya, dayang-dayangnya semua ada perdana menteri di sebelahnya, lalu Ibrahim tiba-tiba datang membantah apa yang sudah dia yakini, dan seluruh masyarakat Babilonia waktu itu di Irak meyakini dia sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kau bilang Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, saya juga menghidupkan dan mematikan. Mau bukti? Ditangkap 2 orang masyarakatnya tiba-tiba, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Lalu kata Namrud apa? Lihat, saya menghidupkan, saya mematikan. Tentu ini kebodohan jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau kita katakan menghidupkan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam. Biji yang dilempar di tanah jadi pohon, keluar buahnya. Sperma laki-laki ketemu dengan sel telur perempuan jadi manusia. Itu menghidupkan. Kalau Namrud cuma nangkap orang, satu dibunuh, satu dibiarin jalan, lalu dia bilang saya hidupkan, saya matikan. Memang dasarnya orang ini sudah hidup, gitu kan? Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk memberikan atau mematahkan hujjah dari Namrud sambil berkata, hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat. Tiap hari terbit di timur, terbenam di barat. Tiap hari. Apa kamu bisa? Namrud tidak bisa bicara. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabuhital ladzi kafar. Lalu orang kafir tersebut, Namrud tidak bisa bilang apa-apa. Namrud waktu itu merasa dihinakan oleh Ibrahim. Di istananya dia mengaku sebagai Tuhan, seluruh masyarakatnya meyakini memang dia Tuhan, sujud di bawah kaki dia setiap pagi. Tiba-tiba terbantahkan dengan satu orang datang mengatakan kalimat tersebut, mempermalukan. Namrud lalu bilang pada dayang-dayangnya semua, saya ingin membunuh Ibrahim, tapi saya tidak mau membunuh dia dengan mati yang biasa, penggal orang itu biasa, digantung biasa. Saya ingin mati yang spektakuler, yang kalau orang lihat, orang sudah tidak berani buat seperti Ibrahim lagi, mempermalukan saya. Lalu dia musyawarah, setelah musyawarah lalu muncul ide, saya akan buat api, yang api itu besar, tidak pernah ada di muka bumi ini orang yang bakar api seperti itu. Sebagian ulama tafsir pada saat menafsirkan tentang perilaku-perilaku Namrud dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dia, lalu dikatakan bahwasanya
Namrud membakar api yang tingginya seperti bangunan yang besar dan bisa terbakar selama sebulan. Untuk membakar manusia itu butuh 3 jam maksimal. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam didirikan dan Namrud duduk di situ, disaksikan oleh masyarakat Babilonia. Di sekitar api ditaruh para prajuritnya yang siap nanti kalau Ibrahim alaihissalam lari, didorong lagi masuk ke dalam api gitu. Ibrahim alaihissalam waktu akan dilempar, beliau mengucapkan kalimat yang masyhur dalam doanya. Beliau mengatakan, Ya Allah, zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini. Aku yakin ya Allah, Engkau menciptakan api ini fitrahnya panas, asalnya panas. Tapi Engkau penciptanya ya Allah, maka aku mohon kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Apa yang terjadi? Allah turunkan ayat jemaah sekalian. Ayat ini ada di 5 kitab yang wajib kita imani. Suhuf Nabi Ibrahim, di dalam Tauratnya Nabi Musa, dalam Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa dan Qurannya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Turun ayat yang sama yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah perintahin dari langit ke-7 penciptanya, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar, dibakar. Prajuritnya Namrud bingung. Waktu Ibrahim alaihissalam dilempar tidak ada gerakan, tidak ada apa, tidak ada upaya untuk lari, nggak ada suara teriakan gitu. Mereka cuma mengatakan, oh Ibrahim sudah hangus. Dijaga selama 3 hari jemaah sekalian. Setelah 3 hari Namrud penasaran, kumpul lagi masyarakat Babilonia, padamkan apinya. Saya ingin lihat debunya Ibrahim. Apa yang terjadi? Waktu dipadamkan api, dia dan seluruh masyarakat Babilonia dikagetkan, Ibrahim alaihissalam bajunya aja nggak terbakar. Dalam api dipadamkan, Namrud yang tadi ingin mempermalukan Ibrahim alaihissalam malah dia dipermalukan oleh Allah azza wa jalla. Tadi dia cuma malu di istananya, sekarang dia malu seluruh negerinya. Lalu dia pulang di istananya, dia bingung harus buat apa ya. Semalam suntuk nggak tidur. Besok paginya ya jemaah sekalian, Allah hinakan Namrud, dibunuh oleh Allah dalam hadis Bukhari dengan seekor lalat. Allah utus lalat kepada Namrud, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya, masuk sampai ke otaknya selama 3 hari. Nggak bisa keluar. Lalat itu nggak keluar, mati gara-gara lalat itu. Mau diapain seekor lalat? Mau ditebas pakai pedang? Mau dilawan dengan fisik dia yang kuat? Silahkan. Allah tantang, coba kamu buat itu. Tidak bisa, mati karena lalat. Allah hinakan dia. Akhir hidupnya seperti itu. Fir'aun, yang kita tahu di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia bangun istana. Istana dia itu, kamar tidur dia agak tinggi dan ada terasnya. Dia kalau keluar setiap pagi, kalau dia mau menunjukkan kepada masyarakatnya dia lagi ada, dia keluar di teras dan dia bisa lihat kota Kairo. Jadi tinggi sekali. Inilah sebabnya kata ulama tafsir, dia mengatakan Allah katakan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa Fir'aun bilang begitu? Karena tadi dari terasnya dia bisa lihat kota Kairo gitu. Hanya itu saja. Lalu dia selalu menghina air. Dalam Al-Quran dikatakan, wahadil anharu tajri min tahti. Hai lihat masyarakat Mesir, ini sungai Nil di bawah kaki saya yang taklukkan. Selalu dihinakan. Apa yang terjadi? Apa akhir hidupnya? Allah azza wa jalla tenggelamkan di Laut Merah dan Allah tantang, wahai Fir'aun, ini air yang selama ini kau hina, selamatkan dirimu coba. Nggak bisa buat apa-apa. Mati tenggelam. Dan Allah azza wa jalla mengekalkan kepada kita, kita tilawakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Wahai Fir'aun, hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia. Sampai hari ini di Ramses di Kairo Anda bisa lihat. Ya, siapapun pergi Kairo, Anda datang di museumnya, Anda bisa lihat jasadnya Fir'aun yang kekal. Sebagaimana Allah azza wa jalla ceritakan. Itu akhir kehidupan raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan.